Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi hari ini Minggu 18 Juli 2021. Kita ada dalam ibadah kita secara online. Karena keadaan situasi masih belum memungkinkan kita berada di rumah Tuhan. Bapak Ibu mengikuti di rumah masing-masing bersama dengan keluarga secara online. Ibadah pagi hari ini jam 7 pagi, Minggu 18 Juli 2021 jam 7 pagi. Puji Tuhan, kita akan segera memulaikan. Bapak Ibu sudah siap semuanya di depan layar, di depan rekaman ini, untuk kita satu hati datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan dalam ibadah sekalipun di rumah masing-masing. Kita pujikan satu pujian, haleluya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Semua dapat mengikuti pujian ini terarah kepada Tuhan, pusat kepada Tuhan. Haleluya. Saatnya berdiri di altarnya. Saat Allah harus hadir di sini. Ini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri di altarnya. Oh, saat Allah bagus hadir di sini. Amin Tuhan. Angkat tangan menyembah. Sang Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta suci. Kita masuk tahta suci-Nya. Amin Tuhan. Bersama para ini saatnya berdiri di altarnya. Saatnya berdiri
masuk tahta sucinya. Oh, kita masuk tahta sucinya. Haleluya. Sekali lagi, kita masuk tahta sucinya. Haleluya. Sekalipun di rumah, Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, bawalah hidupmu masuk dalam tahta suci Allah. Kita masuk dalam hadirat Allah dalam ibadah pagi hari ini, sekalipun secara online. Haleluya. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Ya Allah. Oh, mari puji Yesus Tuhan. Dipuji Yesus Tuhan. Amin Tuhan. Oh, kita masuk hadiratnya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami memuliakan Tuhan lagi pagi hari ini. Dalam ibadah secara online, jemaat di rumah masing-masing, haleluya. Mereka datang dan mereka masuk dalam tahta suci Tuhan, masuk dalam hadirat Allah. Haleluya, haleluya. Berkaryalah Roh Kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi hari ini, Minggu 18 Juli 2021. Kami ada dalam ibadah secara online. Jemaat Tuhan mengikuti di rumah masing-masing. Dan mari Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan ada bersama dengan jemaat Tuhan di tempat di rumah masing-masing. Sementara mereka mengikuti ibadah Tuhan dari awal sampai akhir, kami serahkan dalam tangan kuasa pimpinan Tuhan. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat. Singkirkan jauh-jauh. Untuk kami dengan sukacita dan fokus terarah kepada Tuhan dalam ibadah ini. Dari awal sampai akhir, di dalam kami memuji, memuliakan Tuhan, menyembah, berdoa, dan sebentar kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati. Mengampuni segala kekurangan salah kami dengan pengucapan syukur. Hamba habiskan memulaikan ibadah pagi hari ini secara online. Jemaat di rumah masing-masing, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan di rumah masing-masing. Mari dengan sukacita kita memuliakan Tuhan. Haleluya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di dalam rumah Tuhan. Amin. Satu hal telah kuminta. Haleluya. Kepadamu itulah yang ku ingin.
rumah yang haleluya, di rumah Tuhan seumur hidup menyaksikan kerahatnya dan menikmati baiknya dan menikmati kuasanya. Amin Tuhan, dia di rumah Tuhan menyaksikan kerahat dan menikmati baiknya dan saudara jemaat Tuhan, sekalipun jemaat berada di rumah mengikuti secara online, tapi mari nikmati suasana ibadah pagi hari, nikmati hadirat Tuhan. Ya, saudara-saudara, anggap saja jemaat ada di dalam rumah Tuhan. Sekalipun di rumah, tapi anggap saudara berada di gereja. Saudara sedang datang di gereja untuk menikmati ibadah itu, menikmati kuasa Tuhan, menikmati kasih Tuhan, dan menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan, kita langsung masuk dalam pemberitaan firman. Kita buka bersama-sama dalam kitab Mazmur pasal yang ke-73. Baik, Mazmur pasal yang ke-73. Saudara buka Alkitab saudara di rumah masing-masing, ikuti pembacaan ayat-ayat firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 28. Saya ulangi, Mazmur 73 ayat 28. Demikian, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saya ingin lebih menekankan kalimat pertama itu untuk kita coba melihat kembali, ya, melihat kembali apa yang Tuhan mau
dengan ayat ini sebagai pernyataan daripada pemazmur Daud yang mungkin saudara sudah berulang-ulang kali membaca, mendengar. Tapi pada kesempatan ini, di tengah-tengah keadaan situasi yang masih kita hadapi, yang sangat menyulitkan dan seringkali saya katakan sangat mengerikan, mari saudara-saudara perhatikan kalimat awal, tetapi aku pribadi, aku itu pribadi, aku suka dekat pada Allah. Aku suka dekat pada Allah. Perhatikan kata aku suka. Coba dicamkan baik-baik. Aku suka. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kembali lagi kita melihat untuk kesekian kalinya. Ya, saudara-saudara, dengan tidak bosan-bosannya pemazmur dalam hal ini Daud, saudara-saudara, ya, atau kalau kita baca dalam judul dari pasal 73 adalah dari Asaf, ya. Tetapi pada intinya, saudara-saudara, daripada intinya, bagaimana pengalaman dari seorang Daud. Kembali kita melihat, saudara-saudara, untuk kesekian kalinya, saudara-saudara, pemazmur menunjukkan, ya, dari kalimat ini bagaimana pemazmur menunjukkan satu kemantapan, keteguhan, dan ketetapan hati. Saya ulangi, menunjukkan satu kemantapan, keteguhan, dan ketetapan hatinya untuk selalu berada dekat dengan Tuhan. Aku suka. Saudara terjemahkan sendiri apa artinya suka. Ya. Ada kerinduan yang begitu mendalam. Ada niat yang sungguh-sungguh, itu suka. Nah, mari kita ambil satu contoh, satu teladan yang baik dalam hidup beriman kita kepada Tuhan, apalagi hari-hari ini. Dengan tidak bosan-bosannya, sekali lagi saya ingatkan saudara, saya himbau saudara, ya, aku suka dekat pada Allah. Kemantapan, keteguhan, dan ketetapan hati. Dengan kata lain, bagaimana pemazmur ini, saudara-saudara, tidak mau lepas dari Tuhan. Pemazmur tidak mau lepas. Aku suka dekat. Dia ingin nempel dengan Tuhan. Dia tidak mau berpisah dengan Tuhan. Sekalipun disibukkan dengan berbagai macam hal, sekalipun menghadapi berbagai macam masalah, persoalan, tantangan, kesulitan, dan lain sebagainya, bahkan penyakit sekalipun, kerinduannya, niatnya untuk dekat, untuk tidak mau lepas dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, mengapa? Apa yang menyebabkan pemazmur ini begitu rindu, ya, begitu niatnya tidak mau lepas dari Tuhan, tidak mau menjauh dari Tuhan, bila perlu nempel dengan Tuhan. Ya, apa yang menyebabkan kerinduan yang begitu dalam ini, saudara? Kalau kita lihat di dalam Fatsal yang ke-27, Fatsal 27, ayat 2, 3, dan 5, saudara-saudara, ini yang menyebabkan kenapa pemazmur, ya, begitu suka sekali, rindu sekali. Ya, Mazmur 27 ayat 2, ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Lompat ke ayatnya yang kelima,
sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Saudara, ayat 2, 3, dan 5 ini menunjukkan, menunjukkan mengapa pemazmur begitu rindu, begitu niatnya untuk selalu dekat, berada dekat dengan Tuhan, tidak mau lepas dari Tuhan. Saudara, kita dapat simpulkan dari 3 ayat ini menunjukkan bagaimana pemazmur dia dapat merasakan rasa aman, dekat dengan Tuhan, tidak mau lepas dengan Tuhan, karena disitulah dia rasa aman terhadap apapun yang harus dihadapi, dialami dalam seluruh perjalanan hidupnya. Sudah sering saya katakan, kita tahu semua autobiografi daripada pemazmur, dalam hal ini Daud. Pengalaman hidupnya, wah, luar biasa, saudara-saudara. Dan kita melihat dalam seluruh perjalanan hidupnya, Daud selalu dekat dengan Tuhan. Ada niat, ada kerinduan yang sungguh-sungguh tidak mau lepas. Sebab disitulah dia rasa aman. Disitulah dia alami pertolongan Tuhan yang luar biasa, pertolongan Tuhan yang besar. Dalam bahaya, bahkan menghadapi maut, Daud hadapi dengan tenang. Daud hadapi bersama dengan Tuhan. Daud menghadapinya, tidak mau lepas dari Tuhan. Saudara-saudara, nah itulah sebabnya mengapa dia katakan, aku suka, karena ada rasa aman. Puji Tuhan, kiranya menjadi contoh yang baik buat kita sekarang. Saya ajak saudara jemaat, mari biar kita memiliki kerinduan yang sama ini. Apalagi hari-hari ini yang saudara jemaat Tuhan sedang hadapi. Jangan sekali-sekali lepas dari Tuhan. Jangan sekali-sekali menjauh, meninggalkan Tuhan. Mari kita memiliki kerinduan yang sama. Seperti pemazmur, untuk rindu dekat dengan Tuhan. Sebab disitulah kita akan merasakan aman, tentram, damai, sukacita. Pertolongan Tuhan terus saudara akan alami. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang bagaimana caranya untuk dapat memiliki dan masuk dalam pengalaman ini? Bagaimana caranya? Saudara-saudara, untuk kita bisa masuk, untuk kita bisa selalu berada dekat dengan Tuhan, untuk supaya kita tidak lepas dari Tuhan, pemazmur pun memberikan solusinya. Caranya bagaimana? Ada. Kalau kita lihat kembali di dalam pasal yang ke-27, saudara, ada 3 hal, saudara-saudara, sebagai cara, katakanlah dasar utama, di mana pemazmur menyatakan aku suka dekat pada Allah. Dengan cara yang bagaimana membuat pemazmur ini menjadi suka dekat kepada Tuhan. Kita lihat dalam Mazmur 27, yang pertama dalam ayat yang keempat. Dalam ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingin. Nah, kita nyanyikan pujian ini tadi. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara-saudara,
Yang pertama, ya, cara yang pertama untuk bisa dekat dengan Tuhan. Perhatikan kalimat yang berkata, kalimat pertama, satu hal telah kuminta, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ini yang pertama. Caranya supaya dekat, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kalau saudara perhatikan, sudah sering kali saya dorong saudara, saya nasihati jemaat, mari, ya, milikilah kerinduan, milikilah kesukaan itu untuk diam di rumah Tuhan. Memang hari-hari ini karena aturan, gereja-gereja tidak bisa mengadakan ibadah tatap muka di gereja, di rumah Tuhan. Dianjurkan supaya di rumah, secara online. Tapi saya juga sudah sering katakan, saudara, tidak apa-apa, kita ikuti. Karena memang keadaan situasi. Itulah sebabnya anggaplah setiap hari Minggu jam 7 pagi, walaupun saudara di rumah, anggaplah saudara ada di rumah Tuhan. Anggaplah saudara berada di gereja, sedang beribadah. Ya, anggaplah saudara sedang membawa diri ini untuk dekat dengan Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Sekalipun di rumah saudara, di satu ruangan, satu tempat, tapi anggaplah di rumah Tuhan. Mari saudara-saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Ya, saya ingin tekankan yang pertama, caranya diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menunjukkan, saudara-saudara, adanya satu kehidupan rohani yang berani bertindak untuk selalu mengutamakan Tuhan lebih dulu dari segala-galanya. Sanggup tidak jemaat? Mampu tidak? Diam di rumah Tuhan seumur hidupmu menunjukkan kehidupan rohani yang berani bertindak untuk mengutamakan Tuhan, ya, lebih dulu dari segala-galanya. Sudah sering bukan saya katakan, Bo Yaho, nah, hari Minggu pagi itu Bo disiapkan itu. Jangan mendadak. Hari Jumat ya, hari Sabtu ya, sudah dipikirkan, sudah disiapkan. Minggu pagi aku ingin dekat dengan Tuhan. Caranya, aku ingin diam di rumah Tuhan. Aku ingin hadir di rumah Tuhan. Datang di dalam ibadah kebaktian. Ya, saudara-saudara, artinya diam di rumah Tuhan seumur hidup. Ya, saudara-saudara, kehidupan rohani yang berani bertindak untuk mengutamakan Tuhan. Artinya, saudara-saudara, bagaimana dalam hidup ini sebagai orang beriman, orang percaya kepada Tuhan, memiliki kecintaan. Nah ini, perhatikan kalimat ini, memiliki kecintaan untuk beribadah, untuk datang dalam ibadah di rumah Tuhan. Memiliki kecintaan. Coba jemaat tanamkan itu, tanamkan dalam hidupmu masing-masing. Memiliki kecintaan. Waktu pacaran dulu, saudara-saudara, waduh, kecintaan terhadap pasangan, terhadap pacar, wah, hujan ledek nyamber-nyamber, tidak peduli, datang ketemu, ya. Nah mari itu pun terhadap Tuhan, kecintaan kepada Tuhan. Mau dihalang-halangi, mau dirintangi, mau dihadap, tidak peduli. Ada kecintaan, rasa cinta, ya, untuk diam di rumah Tuhan. Ya, mengapa, saudara-saudara? Di dalam pasal yang ke-84 dari kitab Mazmur, ayatnya yang kelima, saudara-saudara, di dalam pasal 84 ayatnya yang kelima dikatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau.
Berbahagialah yang diam di rumahmu. Kalau kita memiliki rasa cinta, ada kecintaan diam di rumah Tuhan, datang dalam saudara adalah orang yang berbahagia. Sekalipun menghadapi masalah kesulitan dan lain sebagainya, bahkan penyakit, ya, yang begitu berat, tapi kita adalah orang berbahagia karena rindu, suka dekat kepada Allah dengan diam di dalam rumah Tuhan. Ada kecintaan menyatakan bakti kepada Tuhan untuk beribadah di rumah Tuhan. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, cara yang kedua, perhatikan dalam ayat yang ke-8 dari Mazmur 27. Mazmur 27 ayat yang ke-8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Kalimat pertama, saudara, dalam konteks ini, ya, untuk rindu, dekat, tidak mau lepas dengan Tuhan. Caranya, kalau yang pertama, dia di rumah Tuhan, ada kecintaan untuk beribadah, berbakti di rumah Tuhan. Yang kedua, hatiku mengikuti firman-Mu. Maksudnya apa? Menunjukkan satu kehidupan rohani yang selalu siap mengikuti firman-Mu. Apapun firman itu, siap untuk dibentuk, dididik, diajar oleh firman. Ini ya, kehidupan rohani yang mau, yang siap. Ya, saudara-saudara, tidak ada komentar, tidak ada interupsi, siap untuk dibentuk, dididik, diajar oleh firman. Apapun untuk firman yang disampaikan, yang diberikan, yang saudara dengar. Ya. Artinya apa? Saudara-saudara, hatiku mengikuti firman, artinya apa? Memiliki kehidupan rohani yang memiliki pengenalan yang dalam akan firman. Pengenalan yang dalam, dan cuma begitu-begitu aja. Ya, setiap kali dengar firman asal sudah dengar wes bar. Ya. Sesuk ditakoni piye firmane? Boh, ora ngerti. Sing penting aku wis di gereja, sing penting aku wis teko. Loh. Saudara, mengikuti firman, memiliki pengenalan yang dalam akan firman. Mengerti firman itu. Disuruh setia, ya ayo mari kita memiliki pengertian yang dalam kesetiaan ini. Ya, disuruh sungguh-sungguh beribadah. Ya, jangan sampai telat, apalagi telatnya kalau sudah mau firman baru datang. Wah, itu pengertiannya tidak dalam akan firman. Saya mau katakan itu pengertiannya masih dangkal. Pengertian yang dalam dari awal itu mengikuti firman itu dari awal, tidak dari tengah, tidak kalau sudah mau habis baru ikuti, tidak, dari awal ikuti firman. Hatiku yang paling dalam dari hidup ini, ya, siap untuk dibentuk, dididik, diajar. Bagaimana kita memiliki pengenalan yang dalam akan firman. Dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-5, saudara-saudara, kitab Ayub pasalnya yang ke-5 ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan, Ayub pasal 5 ayat 17-18, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur. Dalam terjemahan lama, berbahagialah manusia yang diajar oleh Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa, karena dialah yang melukai, tapi juga yang membeban. Dia yang memukuli, tapi yang tangannya menyembuhkan. Ayat yang ke-17, saudara-saudara, berbahagialah manusia yang ditegur, yang diajar. Berbahagia kalau kita ditegur
ditegur, diajar, kita pun berbahagia. Sama seperti yang pertama. Kalau kita punya kecintaan untuk datang dalam ibadah di rumah Tuhan, kita berbahagia. Yang kedua, kalau kita siap untuk dibentuk, dididik, diajar, memiliki pengenalan yang dalam akan firman, memahami lebih dalam akan firman apa yang Allah mau, kita pun adalah orang yang berbahagia. Banyak orang cari kebahagiaan di dunia dengan berbagai macam cara. Tapi apa sih? Hanya bersifat sementara. Hanya untuk 1-2 waktu, hilang. Tapi apa yang Tuhan berikan, apa yang firman Allah katakan, itu untuk seterusnya. Tidak hanya untuk sesaat, tidak hanya untuk sementara waktu. Ya, kita menjadi orang-orang yang berbahagia seterusnya. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga. Ya, saudara-saudara, cara yang ketiga, kembali kepada Mazmur pasal 27. Yang pertama, ayat 4, diam di rumah Tuhan, ada kecintaan. Yang kedua, nantikanlah Tuhan, siap dibentuk, memiliki pengertian yang dalam akan firman. Dan yang ketiga, ayat yang ke-14 dari Mazmur 27, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai 2 kali kata nantikan. Nantikanlah menunjukkan satu kehidupan rohani yang selalu tetap berada pada jalur Tuhan dan tidak akan pernah bergeser, tidak akan pernah keluar dari jalurnya Tuhan. Ya, kehidupan rohani yang tetap berada pada jalan Tuhan, pada jalur Tuhan, tidak keluar dari jalur Tuhan. Ya, berada pada markanya Tuhan, markanya Tuhan. Dan jangan keluar, jangan melanggar markanya Tuhan. Dalam dunia lalu lintas, kalau orang melanggar marka, waduh, disemprit sama polisi. Ya, dalam dunia melanggar marka, melanggar aturan. Ya, saudara-saudara. Nah, mari ya, nantikanlah Tuhan, kita tetap berada pada jalurnya Tuhan. Artinya, saudara-saudara, bagaimana kita memiliki pergaulan yang erat dengan Tuhan. Nantikanlah Tuhan, memiliki pergaulan yang erat, mengikatkan diri jadi satu dengan Tuhan. Ya, nantikanlah Tuhan artinya mengikatkan diri jadi satu dengan Tuhan. Nah, inilah Mazmur menunjukkan caranya supaya dekat. Supaya dekat. Bagaimana bisa dekat? Bagaimana menjadi suka dekat dengan Tuhan? Diam di rumah Tuhan. Ada kecintaan. Ya, senang rasanya. Kalau ibadah senang. Justru kalau hari Minggu pagi itu ada rasa senang. Jangan jadi beban, jangan jadi susah. Waduh, wis minggu meneh. Waduh, biaya, waduh. Hilangkan itu. Miliki rasa senang, rasa sukacita untuk beribadah. Dan yang kedua, miliki pengenalan yang dalam, rindu firman Tuhan. Datang dalam rumah Tuhan selain beribadah, pokoknya rindu dengar firman Tuhan. Ingin diisi dengan firman Tuhan, ingin diajar, dididik oleh firman. Ngerti, tuh. Dan yang ketiga, saudara-saudara, nantikanlah Tuhan. Dia berada pada jalur Tuhan, mengikatkan diri jadi satu dengan Tuhan. Di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-30, Yesaya pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-18, Yesaya 30, ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan, Yesaya 30 ayatnya yang ke-18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Nah, kalimat yang paling akhir,
dari ayat yang ke-18. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi kalau kita berada di dalam jalurnya Tuhan, kita mengikatkan diri jadi satu dengan Tuhan, kita pun orang berbahagia. Saudara perhatikan 3 hal yang pemazmur tunjukkan caranya supaya dekat, menjadi suka, supaya tidak lepas dari Tuhan. Saudara-saudara, adalah diam di rumah Tuhan, berbahagia. Hatiku mengikuti firman, juga berbahagia. Nantikanlah Tuhan, juga berbahagia. Saudara perhatikan kata berbahagia yang mempunyai hubungan dengan 3 hal ini. Ya, dalam ayat 4, ayat 8, dan ayat yang ke-14. Perhatikan kata berbahagia. Berbahagialah orang yang diam di rumah Tuhan. Berbahagialah mereka yang ditegur, diajar oleh Allah. Dan berbahagialah mereka yang menantikan Tuhan. Kata berbahagia dalam kata Yunani-nya, bahasa Yunani yang dipakai kata makarios. Apa artinya makarios? Kata Yunani-nya makarios, kita dibalut, kita ditudungi, kita ditutupi dengan suatu pakaian yang mampu dan sanggup untuk menangkal apa saja, menangkal serangan yang datang, untuk menangkal semua yang akan menghadang, menghalang-halangi, menyerang kita. Ini makarios. Kita ditutupi, api sekalipun yang datang tidak mempan. Ya, karena makarios. Berbahagialah kita. Jadi kalau kita datang dalam ibadah, ada kecintaan dalam ibadah. Saudara-saudara, bagaimana kita memiliki pengenalan yang dalam akan firman. Lalu bagaimana kita mengikatkan diri jadi satu dengan Tuhan, berada pada jalurnya Tuhan. Apapun mau datang menyerang, apapun yang mau menghadang, mau menghalangi, saudara, musuh yang datang dari luar, kita adalah orang yang berbahagia. Tidak tebus, tidak mempan, dia karena ada kecintaan, karena ada pemahaman, pengenalan yang dalam, karena berada dalam jalurnya Tuhan, ikat dengan jadi satu dengan Tuhan. Haleluya. Situasi yang kita hadapi sekarang pun akan mempan, ya saudara-saudara, untuk menghantam saudara, karena kita adalah orang yang berbahagia, yang cinta hadir dalam rumah Tuhan, yang mau mendalam, lebih dalam akan firman, dan yang mengikatkan diri jadi satu dengan Tuhan. Nantikan itu. Puji Tuhan. Saudara-saudara, mari ya, jangan sampai ya kita berada jauh atau di luar daripada apa yang Tuhan mau. Ya, saudara-saudara, perhatikan kata berbahagia. Saudara-saudara, inilah yang menjadi tujuan utama dan dilihat bahkan dicari oleh pemazmur. Sampai dia berkata, aku suka, karena dia lihat, dia ingin mencapai kebahagiaan itu, dia ingin raih kebahagiaan itu. Dia tidak mau lepas. Dia ingin mengalami kebahagiaan itu. Ya, kebahagiaan yang paling berharga dari semua yang ada. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan. Saudara, itulah sebabnya ya, akibat ya, kalau kita tidak dekat, kalau kita tidak memiliki kecintaan, tidak memiliki pengenalan yang benar, kita tidak mengikatkan diri. Saudara-saudara, kembali kepada Mazmur 73 ayat yang ke-27. Mazmur 73 ayatnya yang ke-27. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada akan binasa. Ini aja bagian A.
Ya, akibatnya kalau kita tidak dekat, tidak ada rasa cinta, tidak ada rasa suka, bahkan jauh dari Tuhan. Ya, saudara-saudara, ibadah aja dibuat Senin Kemis. Saudara, datang cuma 1-2 kali, tidak datang 10 kali. Waduh. Ya, datang ibadah cuma menunjukkan 1, 2, paling banter 3 kali. Nanti sesudah itu, waduh, puluhan kali tidak datang. Nanti muncul lagi setelah puluhan kali tidak datang, muncul lagi. Saya sudah katakan, saudara mungkin marah ya, saya selalu ngomong gini, bosan. Tapi saya tidak akan bosan untuk menasehati saudara, untuk menghimbau jemaat. Mari saudara, kedatangan Tuhan sudah dekat dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Aku suka dengan. Kalau tidak, tanpa tedeng alih-alih, dikatakan akan binasa. Siapa yang mau mengalami kebinasaan? Sebagai gembala jemaat, saya tidak rindu jemaat mengalami kebinasaan. Ya, saya rindu jemaat mengalami kebahagiaan itu. Nah, untuk itu mari ikuti firman Tuhan. Ya, tiap kali saudara dengar, ya, supaya kita menjadi orang yang berbahagia, menjadi orang yang berbahagia. Ya, saudara-saudara, tidak ada istilah PK, peninjauan kembali. Ya, tidak ada ditawar, waduh, mohon maaf, saya nanti mau berubah, saya tidak begitu jauh binasa. Itu firman Tuhan. Ya, ayat terakhir dalam Yakobus pasal yang keempat, surat Yakobus pasalnya yang keempat, saudara-saudara, di sana ada satu ayat yang manis, ya, Yakobus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepada. Ya, satu anjuran nasihat himbauan, mendekat. Tuhan akan dekat dengan saudara. Ya, sekalipun kita tidak melihat dengan keadaan jasmani, tapi Tuhan ada, Tuhan dekat. Kalau saudara ambil contoh yang baik dari pernyataan, ketetapan, kemantapan, dan keteguhan hati daripada pemasmur, kita akan menjadi seperti ini. Aku suka dekat. Kita mendekat dan Allah akan dekat dengan saudara. Kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, situasi apapun yang saudara alami, kalau saudara suka dengan Allah, Allah dekat dengan saudara. Kemanapun saudara pergi dan berada, kalau saudara suka dengan Allah pun dekat dengan saudara. Dan kalau Allah dekat dengan kita, haleluya, ada jaminan Tuhan yang luar biasa. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan akan terus saudara alami. Ya, kalau Tuhan dekat dengan kita, Allah dekat dengan kita, pemazmur katakan ada rasa aman. Ya, hanya dengan Allah saja aku tenang. Dialah gunung batu, dialah keselamatan. Saudara, haleluya. Karena Tuhan dekat, Dia mau berikan pertolongan. Ada kepedulian Tuhan buat saudara. Tapi kalau saudara jauh, saudara tidak akan mengalami kepedulian Tuhan, binasa. Ya, saudara lepas dari Tuhan, saudara tidak mengalami kepedulian Tuhan, perhatian Tuhan ada. Tapi kalau saudara dekat, ada perhatian Tuhan. Bawalah saudara untuk cinta Tuhan makin mendalam akan firman, lebih melekat jadi satu dengan Tuhan. Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Mari kita nyanyi satu pujian, lingkupiku dengan sayap, lingkupiku, haleluya, dengan kuasa-Mu di saat badai datang. Kalau kita dekat, kita akan diangkat terbang naik. Kita dibawa jauh dari semua masalah persoalan. Disitulah perlindungan, pertolongan, kuasa, mujizat, dan berkat-berkat Tuhan buat saudara. Lingkupiku, haleluya, haleluya.
Amin Tuhan. Seperti saat Tuhan kami terbang. Haleluya. Di saat badai, haleluya, Tuhan akan terbang bersamamu. Haleluya, terima kasih. Satu kali lagi, di saat badai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, meteraikan ibadah kami, pujian doa penyembahan, dan meteraikan kebenaran firman-Mu. Berkati jemaat Tuhan sudah hadir. Masalah persoalan yang mereka hadapi, Tuhan angkat lepaskan dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, susah diburkan, percobaan perang berikan kemenangan, yang sakit jamah dan sembuhkan. Kembali lagi bagi Ibu Lucy, Bapak Sigit, Bapak Supriyanto, dalam nama Yesus. Haleluya. Ibu Lili, Ibu Lia, Tuhan tolong. Ibu Andre, anak beradik, dalam nama Yesus. Jemaatmu kembali dengan kemenangan sukacita daripada Tuhan. Berkati setiap korban persembahan yang selalu mereka bawa dan mereka berikan, sebagaimana firman-Mu. Allah berkati perpuluhan milik Tuhan yang mereka bawa, pintu langit surga, tingkap-tingkap surga Tuhan buka, curahkan dengan limpahnya dalam nama Yesus. Dan sesudah ibadah juga mereka akan membawa korban persembahan dalam ucapan syukur dalam rumah Tuhan. Perpuluhan hak milik Tuhan mereka juga akan bawa kembalikan dalam rumah Tuhan sesudah ibadah ini. Allah berkati berlipat kali ganda seluruh jemaat Tuhan yang sangat mengasihi dan pekerjaan Tuhan. Dengan ucapan syukur, tambah tutup ibadah doa secara online dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai pagi dan seterusnya sampai Maranatha Yesus datang kembali kali yang kedua. Di rumah masing-masing jemaat Tuhan berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara.